Aku ndak oleh soro. Maka kita mengeluarkan segenap tenaga supaya anak kita tidak soro. Nah, ketika anak kita tumbuh menjadi orang dewasa, anak kita kaget-kaget. Kok hidup ini soro? Kate tuku bensin ae ndak duwe duit, kate tuku gas, tuku endok sak kilo ae kok ndak ada duit. Kok ada masa kayak gini? Kenapa orang-orang menghujat? Kenapa orang-orang memojokkan? Kenapa orang memusuhi? Kenapa orang-orang penuh dengan ketidakadilan? Akhirnya anak tumbuh dengan kondisi yang shock pada kehidupan, berat pada kenyataan hidup, tidak mudah menerima kenyataan hidup. Dan setiap orang berbeda-beda, ada yang selamat, ada yang tidak selamat, ada yang bisa berhasil keluar dan tidak berhasil keluar. Makanya keberuntungan seorang anak itu betul-betul dimulai dari orang tuanya. Orang tua yang paham kehidupan, mereka tahu, kita tahu bahwasanya hidup itu adalah untuk diuji, dicoba, maka kita akan ikhlas lillahi ta'ala dengan kehidupan ini. Kita hidup dengan ikhlas, kita hidup dengan penuh kerelaan, maka kita hidup dengan tenang. Kita bisa mengatakan pendidikan yang paling hak yang seharusnya kita ajarkan kepada anak kita, mengalahkan pendidikan dari SD, SMP, SMA, kuliah. Nduk, le, urip iku dikai ujian, cobaan. Kok sampe nek sekolah lho, le, nduk. Kan mesti ono ujian ya, pirang wulan sepisan ujian, pirang minggu sepisan ulangan. Urip iku ya padha. Kenapa kok sekolah seperti itu? Karena sekolah belajar dari kehidupan. Kehidupan ini ciptaan Gusti Allah, menungso gak iso lepas teko apa yang dicontohno Gusti Allah. Hidup itu untuk ujian, untuk cobaan, kok sampean akan diuji, dicoba terus. Akeh masalah. Dan selalu pasti ada masalah. Masalah iki mau iso teko barang apik, iso teko barang elek. Persis kok sampean nek oleh nilai 100 dadi sombong, nek oleh nilai 0 sampean juga jadi sedih. Sajane sing bener itu semua harus oleh nilai 100, berarti mboten pareng sombong. Dadi opo-opo sing kedadian yang sampean besok linduk sing ikhlas sing lillah, karena iku wis miturut koyo ketentuane Gusti Allah. Jadi hiduplah dengan tenang. Ojo sibuk mikir karepmu dhewe, tapi pikiran opo sing dikarepi Gusti Allah. Kenapa aku dikasih peristiwa seperti ini? Di mana salahku? Karena Allah itu maha adil. Jadi kita pasti ada kesalahan, mau sengaja tidak sengaja. Allah itu maha baik. Kalau dikasih musibah, kok dikasih kejelekan, bukan berarti kita dihinakan oleh Allah. Kalau kita dikasih kebaikan, bukan berarti kita dimuliakan oleh Allah. Itu enggak lebih, karena Gusti Allah itu baik, maha baik banget. Asyakur, maha menghargai. Allah itu luar biasa, Rahman Rahim, maha pengasih, maha penyayang, maha penderma, maha pemberi karunia. Jadi karena Allah baik dek le, makanya sampai diparingi kebaikan. Kebaikanku muncul dalam kondisi jelek atau buruk, itu semuanya baik. Sing api sing elek iku api. Besok sok sampean sorong golek duit, sok sampean dimusuhi uang, sok sampean akan terjebak dengan masalah yang banyak, terfitnah dan sebagainya. Iku ngono jenis lakone urip. Sing tenang ngadepine, perlu ikhlas, nyuwun yang Gusti Allah. Mintalah kepada Allah, ya Allah, berilah aku kekuatan ikhlas untuk menghadapi hidup. Berilah aku kekuatan untuk menghadapi hidup. Coba bingung-bingung. Nggak usah nuruti omongan wong, nggak usah ngundang wong. Kenapa kok kita mau dipenjara sama orang lain? Kenapa kok kita mau dihakimi sama orang lain? Ketika orang lain mengatakan kita jelek, lu menungso iku apa yo adil, menungso iku ngene gak adil. Jadi lek ono omong-omongan apa teko wong, ya wis iku pendapate dhewe sing ikhlas didelok nyang awak dhewe. Ya Allah, tunjukkan kebenaran omongan orang ini. Kalau benar, mudahkan hatiku, ikhlaskan hatiku, dan rubahlah aku menjadi lebih baik. Kalau salah, ikhlaskan aku dan jadikan lebih baik. Jadi tidak mudah dikebiri orang lain, jadikan kita jadi kerdil. Dan juga kita gak perlu usil sama urusan orang lain, dan kita juga gak perlu mengharap kepada orang lain, karena Allah, hanya Allah yang maha baik. Menungso itu hati ini gampang berubah le. Saiki apik esuk ndak nduk, sak dekan iki iso berubah atine. Saiki sayang kok ndak. Lek sampean gundang rasa sayange bojone sampean, anake sampean, sahabate sampean, sapa ae, sampean besok terluka dhewe. Hidup itu hanya perlu ikhlas. Ketika sampean punya perasaan yang besar, ingin dihormati orang lain, dicintai orang lain, sing lillahi ta'ala, bahwasanya itu kenyataan hidup. Kita pasti akan jatuh cinta, kita pasti akan ingin dihormati orang lain. Itu kenyataan hidup, bagian dari hidup. Kita hanya perlu nyun yang Gusti Allah diparingi kekuatan supaya kita bisa bersabar dengan keinginan kita. Apa sing apik-apik teko bapak ibu,
itu tidak lebih dari apa yang Allah perantarakan. Bapak ibu iki iso gedekno sampean, kei sampean setiap hari kebutuhan hidup, mak-mak itu bukan toko bapak ibu, tapi dari Allah. Bapak ibu ini cuma perantara saja. Jadi sampean apa sing sampean duweni saiki, apa sing sampean nikmati sekarang itu dari Allah. Karena Allah yang menciptakan sampean, ibu pak, ketok ibu kerja tapi itu juga diparingi Gusti Allah. Jadi jika datang masa baik, mari kita bersyukur, mari kita ikhlas, banyak mengingat Allah. Jika datang masa buruk, juga mari kita bersyukur. Hadapi hidup dengan ikhlas, dengan syukur, itu wis dalane, wis kewajibane. Bapak Ibu doakan supaya kalian bisa menerima kenyataan hidup dan tidak butuh waktu lama untuk menerima kenyataan hidup. Bapak Ibu doakan kalian bisa menemukan jalan kebaikan. Bapak Ibu doakan kalau datang masa buruk kalian ikhlas sehingga tidak perlu malu kepada manusia. Jika itu kebaikan, maka kalian juga tidak perlu sombong kepada manusia, apalagi kepada Gusti Allah. Keberuntungan seorang anak itu nyata benar dari orang tuanya.